Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran usul hadis atau ulum hadis atau mustalah hadis, dan kita masih membahas tentang tingkatan hadis, bahwa di antara tingkatan-tingkatan hadis itu ada hadis sahih, hasan li bidzatihi. Ada juga hadis sahih li ghairihi dan juga hadis hasan li ghairihi. Jadi ada 4 tingkatan hadis situ yang kita sudah pelajari kemarin. Nah, berikutnya di dalam kitab Imam At-Tirmidzi itu beliau menggunakan istilah hadis hasan sahih. Ya, istilah hadis hasan sahih. Nah, istilah ini hanya ada dalam kitab hadis Imam At-Tirmidzi, sehingga para ulama ya bertanya-tanya apa yang disebut dengan hadis hasan sahih. Karena hadis hasan itu ya definisinya berbeda dengan hadis sahih. Maka seakan-akan ini bertentangan. Nah, istilah yang berbeda kok disatukan, hasan sahih. Apalagi nanti juga ada namanya istilah hasan gharib juga. Imam Ibnu Hajar atau Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mencoba menjawab pertanyaan ini. Beliau mengatakan bi annal hadis alladhi utliqa alaihi alwasfani alhasan was-sihah ma'an la yahlu imma an yakuna ghariban li tafarrudi rawin wahidin aw lam yanfarid bihi. Dia mengatakan bahwa istilah hasan sahih itu ada kalanya tidak terlepas dari 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah hadis itu termasuk hadis gharib karena diriwayatkan oleh 1 rawi saja, atau hadisnya itu diriwayatkan beberapa rawi, bukan 1 rawi. Nah, penjelasannya fa'alat takdir al-awwal, ya, kemungkinan yang pertama tafarrudu rawin wahidin bil hadis, yaitu kesendirian rawi meriwayatkan hadis. Jadi tadi kemungkinannya 2, ada kalanya mungkin diriwayatkan oleh 1 orang saja atau diriwayatkan oleh beberapa orang. Ya, kalau diriwayatkan 1 orang, kemungkinannya adalah yakunu sababul jam'i bainal wasfaini taraddada dzalikal imam bima infaradabi. Kenapa Imam Tirmidzi mengatakan istilah hadis hasan sahih? Karena Imam Tirmidzi ini masih ragu ya tentang 1 orang yang meriwayatkan. Hal kana dhabitan fa hadisu sahih, apakah 1 orang yang meriwayatkan itu dia dhabit? Kalau dhabit berarti hadisnya sahih. Atau ya, apakah yang meriwayatkan itu kurang dhabit? Kalau kurang dhabit, kurang teliti, kurang teliti, kurang tepat, maka tingkatan hadisnya nanti menjadi hasan. Jadi ada di situ kemungkinan seperti itu. Jadi masih diragukan apakah rawinya itu ya dhabit atau kurang dhabit, sehingga fatakdirul ibarah hasan atau sahih, sehingga kemungkinan jadi ungkapannya adalah hasan atau sahih. Ya, kemungkinan bisa hasan, kemungkinan bisa sahih. Wa yakunu duna ma qila fihi sahihun bil jazmi, dan ini berbeda dengan ya, ketika hadis itu sudah dipastikan kesahihannya. Ya, berbeda dengan
ya, hadis yang sudah bisa dipastikan kesahihannya. Jadi belum bisa dipastikan hadis itu hasan atau sahih sehingga disebutkan hasanun sahihun. Yaitu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah bisa saja hadis itu diriwayatkan lebih dari satu orang atau beberapa rawi. Yang satu rawi itu isnadnya sahih, ya, sampai pada derajat sahih, sedangkan yang lain itu pada tingkatan hasan. Jadi dari satu segi dia sahih, dari satu segi dia hasan rawinya. Jadi diriwayatkan tidak hanya satu orang, maka disebutlah istilah sahihun hasanun sahihun. Hadisnya hasan dari satu segi, sahih dari satu segi, sehingga disebutlah hadis hasan sahih. Ya, dan itu lebih kuat dibandingkan hanya mengatakan hasan saja, ya, atau sahih saja. Ya hasan ya sahih, karena rawinya satu meriwayatkannya tingkatannya hasan, yang satu tingkatannya sahih. Contoh dari hadis yang seperti itu adalah hadis yang berbunyi laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan menyuruh mereka, perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Rawahu Saikhani min tariqin sahihin. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan jalur yang sahih. Ini satu jalur. Jadi satu jalur diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang kita tahu jalurnya adalah sahih. Wa akhrajahu Tirmidzi aidan, dan Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dari rawi lain, dari jalur lain, yaitu dari jalur Muhammad bin Amr yang telah disebutkan sebelumnya, yang diketahui wa huwa mukhtalifun fi tashihi hadisihi wa tahsinihi. Muhammad bin Amr ini masih diperselisihkan di antara ulama, apakah hadisnya itu sahih atau hadisnya hasan. Ya, maka fa'atlaqa alaihi Tirmidzi al-hasan wa sihhah ma'an. Maka Imam At-Tirmidzi menyebutnya hadisnya hadis hasan sahih. Gitu ya. Jadi satu segi hadisnya diriwayatkan secara sahih, dari satu segi masih diragukan antara hasan dan sahih, sehingga disebutnya hadis hasan sahih. Nah, Al-Hafidz Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan la munafata bainal hasan wa sihah ila haitsu infarada wasful hasan. Jadi tidak saling menafikan antara istilah hadis hasan dengan sahih, kecuali hadis itu memang hanya hadis hasan. Hadis hasan tidak bisa disebut sebagai hadis sahih, tapi hadis sahih boleh disebut hadis hasan. Ya, jadi kalau dikatakan hasan sahih, kemudian hadisnya sahih, ya boleh-boleh saja. Amma idza balagal hadisu darajat as-sihhah fal hasan hasilun la muhalata taba'an lis-sihhah. Jadi kalau hadisnya hadis sahih, kemudian dikatakan hasan sahih, istilah hasan itu sudah tercakup dalam hadis sahih, sehingga boleh-boleh saja kalau dikatakan hasan sahih. Lianna wujudad darajatil ulya la yunafi wujudad dunya fasyasihu ayyuqala, karena tingkatan tertinggi tidak menafikan adanya tingkatan yang paling rendah. Ya, fasyasihu maka boleh dikatakan hasanun. Hadis itu hadis hasan bi'tibari sifat dunya, ditinjau dari sifat yang paling rendahnya. Wa sahihun bi'tibari sifat al-ulya, dan disebut hadis sahih ditinjau dari sifat atau ya derajat paling tingginya. Jadi paling rendah tingkatannya adalah hasan, paling tinggi adalah hadisnya sahih, sehingga beliau menyebutnya hadis hasan sahih. Ya.
Berikutnya, qaul Tirmidzi. Berikutnya adalah perkataan Imam At-Tirmidzi yang juga menyebutkan hadisun hasanun gharibun. Nah, sama tadi. Kalau tadi ada hasan sahih, sekarang disebut hasan gharib. Ya, sebagian ulama mengingkari pernyataan ini dari Imam Tirmidzi. Karena menurut Tirmidzi alasannya adalah kalau hadis hasan itu apa yang diriwayatkan bukan dari satu arah saja, ya, sedangkan hadis gharib itu hanya diriwayatkan dari satu rawi atau satu arah saja. Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari, fa'in kila, jika dikatakan faqad saraha At-Tirmidzi bi anna syartal hasani ayyurwa min ghairi wajhin. Ya, Imam Tirmidzi itu menyebutkan bahwa syarat hadis hasan itu adalah harus diriwayatkan lebih dari satu arah atau jalur. Lalu bagaimana dia mengatakan sebagian hadisnya hasanun gharibun dengan istilah hasan gharib? La na'rifuhu illa min hadzal wajhi. Kami tidak mengetahuinya kecuali hanya dari beliau saja. Nah, yang menyebut istilah hasan gharib itu ya Imam Tirmidzi saja. Fal jawab, maka jawabnya adalah kemungkinannya An Tirmidzi lam yu'arraf al-hasan mutlaqan. Jadi Imam At-Tirmidzi itu tidak mendefinisikan kata al-hasan itu secara mutlak. Sebenarnya ada tambahannya, ya, tapi tidak disebutkan. Wa inna ma'arrafa naw'an khasan, tapi beliau mendefinisikan bentuk lain khusus di dalam kitabnya, wa huwa ma yaqulu fihi hasan min ghairi sifatin ukhra. Kalau dalam kitabnya itu belum menyebutkan istilah hadis hasan tanpa sifat yang lain, dia beliau jelaskan hadis hasan itu apa. Ya, adapun perkataan beliau hadis sahih, hasan gharib, hasan sahih gharib, lam yu'arrij ala ta'rifihi. Beliau belum berhenti mendefinisikannya. Kama lam yu'arrij ala ta'rifi ma yaqulu fi sahihun faqat. Jadi beliau tidak hanya terhenti dalam mendefinisikan hadis sahih saja, ya, atau gharib saja. Ya, seakan-akan beliau, ya, membiarkan istilah itu. Wa ka'annahu taraka dzalika istighna'an li suhratihi inda ahli hadis. Ya, kata istilah gharib, istilah hasan, istilah sahih itu sudah masyhur dalam istilah para ulama ahli hadis. Maka beliau iktasara ala ta'rif ma yaqulu fi kitabi hasan faqat. Maka beliau mendefinisikan dalam kitabnya itu tentang hasan saja. Ya. Kalau dalam kitabnya itu dijelaskan hadis hasan itu apa, hadis sahih itu apa, dia jelaskan. Karena ini yang masyhur di antara para ulama. Ya, adapun penjelasan tadi ada istilah hasan gharib, ya. Itu kemungkinannya adalah imma li bughumudihi, ada kalanya karena itu kedalaman ilmu beliau. Ya, beliau mendalami ilmu hadis ini sehingga beliau memahami. Jadi tidak hanya hadis itu bisa dipahami pada penjelasan hadis hasan, hadis sahih, seharusnya ada istilah lain. Ada hadis yang tingkatannya itu di antara hasan dengan yang sahih, antara hasan dengan yang gharib. Sehingga disebut dari hasan gharib, sahih, hasan sahih, gitu ya. Itu karena kedalaman ilmu beliau. Tapi memang beliau tidak menjelaskan dalam kitabnya itu. Wa imma li annahu istihlahun jadidun. Ada kalanya itu adalah istilah baru. Ya, bisa saja itu istilah baru, tapi beliau tidak menjelaskan istilah hasan sahih itu apa, tidak. Hanya menyebutkan saja. Dalam kitabnya walizalika qayyadahu biqaulihi indana, ya, sehingga beliau mengatakan indana, menurut kami, ya, menurut beliau, tidak dinisbatkan walam yunsibhu ila ahlil hadisi, dan beliau tidak menisbatkan istilah itu kepada ahli hadis yang lain. Itu hanya menurut Imam Tirmidzi, bukan menurut imam ahli hadis yang lainnya. Oke, itu yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Ustaz.